Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya dari perwakilan teman saya. Nama saya Dani Majaya, saya dari jurusan Teknik Elektro dan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pak. Jadi sekarang saya sudah bersama perwakilan HRD dan juga Bapak Direktur. Boleh langsung perkenalkan Ibu dan Bapaknya. Perkenalan diri. Bapak dulu. Ya, kamu tuh. Ya, perkenalkan ya. Saya Merin Sipana. Saya sebagai HR officer di sini. Bekerja di sini sejak tahun 2011. Dan saya menghandle rekrutmen untuk operator dan juga staff, serta development karyawan seperti training dan administrasi lain. Saya dibantu oleh asisten saya, Pak Maya. Dan saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak, bisa. Assalamualaikum, nama saya Jumari. Suara agak sengau ya. Masih sakit lah. Okay, saya asli dari Singapura ya. Dah bekerja di sini 23 tahun di Kapal Fox Bintan sebagai pimpinan. Itu aja dari sini. Bagaimana perusahaan menilai kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam hubungannya dengan kebutuhan perusahaan ini, Pak? Apa saja kompetensi yang dinilai? First of all, English. Bisa bahasa Inggris nggak? Not much. Hah? Just a little. Just little. That's most important because Kapal Fox is multinational company. Kapal Fox deal dengan orang-orang luar. Subsidiary kita di Eropah, di Singapura, di Vietnam, dan our main language is English. Itulah satu dari kelemahan yang saya lihat. Yang kalian harus ya tingkatkan. Kalau kalian mau cari perusahaan yang bergerak di lokal, perusahaan lokal itu bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi kita perusahaan kebanyakan perusahaan MNC, multinational itu dari luar. Dan bahasa Inggris adalah kewajiban. Suka atau tidak, itu adalah kewajiban. Dan itu adalah kelemahan yang saya lihat dan kekurangan yang saya lihat dari siswa-siswa yang baru lulus ya. Untuk hambatan utama dalam mencari dan merekrut lulusan perguruan tinggi itu adalah, As I said, during the interview, when we want to select someone, the first is how we communicate, right? How you express yourself, how you sell yourself during the interview. We as an interviewer, we do not know. Kita tak tahu kamu tu bisa apa, unless you tell us, unless you share with us. That's the thing. So that's one of the main barrier. That's why we cannot recruit or cannot get good competent people during the recruitment. because we cannot communication. So you cannot communicate, you cannot share. Interview is the time when you have to sell yourself. You have to talk, you have to express what you can do. Right? But if you cannot do anything, then you cannot talk, you cannot communicate. People are not convinced. Jadi gimana perusahaan itu mengatasi tantangan dalam mencocokkan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan tuntutan pekerjaan? Apakah ada cara-cara yang diatasi oleh perusahaan? We like that one, we want to sign MOU with the university, right?
we want to implement, get to know our potential candidates. We have this apprenticeship program. Right, during the apprenticeship program, we use that one to leverage to understand, to see practically how they do it, how actually the student perform. That's the only way how we can identify the suitable candidates for our police by that program. We have that apprenticeship program, right? And out of that apprenticeship program, I think all of them we select, or a few we select. 2, no, 4. We have 5, right? 5. And all of them we select, right? Yes. 5 of them we select. Kita misalnya ngelamar pakai CV gitu, itu apakah ada background checking kayak BI checking yang banyak beredar di internet, saya pernah baca itu, apakah BI checking kita juga dicek gitu? Itu. Kayak Checking itu pengecekan bank, apakah seseorang itu punya pinjaman ke online atau tidak. Sejauh ini enggak sih. Kita cek di Facebook aja. Karakternya seperti apa. sosmed juga mempengaruhi gitu. Pengaruh ya. Terkait untuk apa namanya, kan ada beberapa mahasiswa tuh yang harus mencari tempat magang gitu di sini. PPL Food ini ada 5 mahasiswa untuk magang gitu. Ada. Ada. Cara-caranya gimana gitu Pak? Iya. Biar kita bisa apply untuk magang di sini. Apakah ada qualify-nya? Normally we Kebutuhan juga standar dasar. iya berdasarkan kebutuhan, tapi we try to find, we try to match. Right? Because for me magang is not our EFTE. So, okay, it's not our EFTE. So this is not our direct cost. This is our indirect cost. So for me, if we find that is suitable and we have, because the thing magang is we don't want just to get someone student to come over and let him or her be like that. We want to guide them. So what we have to do is we have to ensure when we get the magang student, we have somebody to supervise, somebody to guide, somebody to mentor, right? Because I don't want to waste the time for this student. They come to PPL Foods, magang, but they don't have someone to guide them. It's just a wasting of time, just for the sake of magang in PPL Foods. After 6 months, what do you learn from PPL Foods? Bagaimana perusahaan menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam jangka panjang? Career development. We have career development program. We open opportunity to community. I just discussed with my team. We want to have an exchange program. You know where we have some of our engineers here, and now he's working project in Singapore. This is how we upkeep our talent, providing them with continuous training. This is one of our steps to ensure we uphold or upskill our engineers. So with that, normally we able to sustain or to keep them working with us. We have no issue in turnover where people resign from the company. We provide sufficient training. We give them opportunity. This is how we get some quality.
because we appreciate our talents. They are the asset of the company. So we train them. Most of our staff here is working more than 10 years with us. More than 20 years with us. They're happy working here because we give them opportunity. She responsible for training. She every year asking, providing training. We call trainers from outside to come and train our people to bring their skill to the next level. Tadi udah jelasin Bang, kebanyakan karyawan di sini ini wanita ya. Iya. Terkait wanita tuh di sini tuh dia bergerak di bidang apa ya? Khusus production. Iya, kita mayoritas kalau production ya, ada juga cowoknya spesifik mesin ya, atau untuk apa material itu cowok sama material. Jadi itu level di production. Kalau staff itu kita pilih ya, primerkan itu. But that is not our target. Yeah. I think Pepperland committed that we not biasing in terms of races or gender. Gender. If we find a woman who is capable, a lady who is capable, she can become head of department. She can become production manager. It's not about because you are a lady, you are a woman, but operator, yes, we need a lady operators because we realize that men cannot work, cannot do that tough stuff because our products very small, very tiny, need focus, need someone who really laki-laki nggak bisa. That's why a lot of ladies work. Opportunity kamu cari jodoh sini. Untuk mempertahankan sumber daya dari karyawan di sini kan kita up to skill them, so gimana kita mempercayai karyawan tersebut tidak tetap tinggal di sini Pak, maksudnya tetap stay di sini maksudnya, nggak loncat-loncat gitu Pak. As I said, we make decision based on the risk, yeah, because as you said, we don't know. Maybe I send you for upskilling. 1 year later, you resign, you go to other location. I can't stop you, right? But as I said, we as an employer, we make sure you feel comfortable. That's why I said in Pepperland Foods, we had a very low turnover because our employees motivated to stay and work with us. That is how we manage in our organization because all of us here work as a team. We train. Every year we spend a lot of money. Last 2 years, we spent a lot. Last 2 years we spent a lot of money for training. Still, we don't have anyone resign from the company. My principle here is how to make the people want to come to work, not force themselves to come to work. If you want to be successful, itu yang harus kalian lupakan. Tak ada perasaan tak enak. And nothing is wrong. Make mistake. For me, a mistake is a failure. Is a failure if you never participate. Nama maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tahu kesalahan dan kita tak tahu kesalahan kita, itu yang masalah kita. Kita tahu kesalahan kita betulin. Semua orang tak pernah buat salah. Semua buat salah.
Tapi kita belajar dari salah, kita situlah lebih itu kita belajar. Don't afraid people will laugh at you karena kamu tidak bisa bahasa Inggris. People won't laugh at you, but people will appreciate intelligent people. Intelligent, orang yang pintar, dia tidak akan ketahuan kamu kalau kamu coba bahasa Inggris salah. Dia tak akan ketahuan kamu. Malah dia akan bilang appreciate kamu mencoba. Dia akan ketawa kalau kamu tak mau mencoba. Itu. Learn from there. Make mistake, it's okay. Buatlah seberapa banyak mistake yang kamu buat. Buat. Dari situ lah tempat kamu belajar. Okay? Itu nasihat dari saya. Selamat pagi adik-adik semua ya. Masih semangat gak nih? Ini kelas 6 ya? Ini lokalnya satu aja ya kelas 6? Apa ada ABC-nya? Ada 2 ya? Yang A mana yang A? Wah, banyak yang A ya? Yang B. Wih, banyak juga nih yang A dan yang B ya. Sebelumnya mungkin abang bakalan perkenalkan nama abang ya. Nama abang Bang Bibi. Abang dari kampus Umrah. Tahu kampus Umrah nggak? Udah pernah ke sana atau belum? Semuanya mudah-mudahan nanti bisa sekolah di sana ya. Ada nggak yang mau nambah umrah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Hah? Jadi ada mau masuk kampus mana? UGM? IPB? Atau langsung kerja aja? Mungkin abang memperkenalkan nama abang dulu. Nama abang Bang Bibi. Adik-adik semua bisa panggil Bang Bibi aja. Lalu ada teman abang. Ya, perkenalkan semuanya. Selamat pagi. Nama abang Nabi Majaya dan sama jurusan abang di Teknik Elektro Umrah juga, sama dengan Bang Bibi. Lalu ada rekan abang juga. Perkenalkan nama abang Agusti Nama Nurmana. Adik-adik bisa panggil abang Zaman. Oh, yang sama namanya di sini. Ada yang sama namanya Agus. Adik-adik bisa panggil abang Bang Amar atau Bang Agus juga boleh. Abang jurusannya sama seperti tahun abang Teknik Elektro. Mungkin bisa panggil Bang Damar aja ya. Nanti kalau panggil Bang Agus nanti kan kembang loh namanya. Oke, perkenalkan nama abang Maulana Azhar, biasa dipanggil Bang Azhar. Lalu ada teman abang yang videoin di sana namanya Bang Faiz. Bang Faiz. Ada namanya Faiz juga nggak sini? Nggak ada. Saya baru dong sama Bang Faiz. Dikatakan itu kamera. Oke, berarti kita udah kenal semua ya. Udah kenal semua belum sama abang-abang di sini? Ini siapa? Abang siapa? Ini. Bagus. Bagus. Oke, di sini abang akan memberikan sosialisasi sama adik-adik mengenai sensor dan penerapannya. Oke, yang pertama. Jadi kita udah perkenalan nih. Jadi apa itu sensor? Jadi sensor itu adalah alat canggih yang dapat merasakan atau mendeteksi perubahan di sekitarnya. Lalu kita akan melihat beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita mulai memahami apa itu sensor dan pentingnya peran sensor di dalam kehidupan kita. Next, sir. Nah, tadi udah jelasin ya, sensor itu alat komponen yang bisa merasakan atau mendeteksi perubahan di sekitarnya. Jadi apa sih yang bisa dirasakan? Itu bisa suhu, sensor itu bisa merasakan panas, dingin, itu bisa dirasakan cahaya, gerakan,
dan masih banyak hal lainnya. Next. Nah, untuk jenis-jenis sensor mungkin Bang Agus bisa menjelaskan kepada adik-adik. Ya, Bang Agus ataupun Bang Damar ya. Jadi adik-adik di sini ada 4 jenis sensor. Yang pertama itu sensor ultrasonik sesuai namanya. Jadi sensor ultrasonik ini adalah jenis sensor yang menggunakan jenis gelombang suara ultrasonik untuk mendeteksi objek ataupun jarak. Kemudian yang kedua ini ada sensor DHT11. Jadi sensor DHT11 ini adalah sensor untuk mendeteksi suhu maupun kelembaban. Kemudian yang ketiga ini ada sensor PIR atau sensor passive infrared. Sensor ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan sensor. Kemudian untuk sensor LDR, sensor ini sensor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Nah, kalau dilihat ini sensor ini alat canggih, sensor ultrasonik itu dia bisa mengukur jarak. Contoh, abang berdiri di sini, Agus berdiri di sana. Nah, itu kita bisa tahu jaraknya berapa. Misalnya contoh 5 meter, 7 meter, itu kita bisa tahu dari alat yang kita sebut namanya sensor jarak ataupun sensor ultrasonik. Lalu kemudian ada juga sensor DHT yang sudah dijelaskan sama Bang Damar tadi. Yang sensor DHT ini alat canggih untuk mengetahui suhu ataupun panas. Misalnya ini panas nih, di dalam nih panasnya berapa derajat. Contoh panasnya 27 derajat. Nah, alat canggih sensor DHT ini bisa mengukur seberapa panas ruangan ini gitu. Lalu ada sensor PIR, itu juga yang sudah dijelaskan sama Bang Damar. Sensor PIR ini alat canggih juga, yang dimana dia bisa mendeteksi. Contoh, misalnya contoh ya, Agus ya misalnya lewat di pintu. Nah, itu kita bisa deteksi bahwa Agus itu lewat dari pintu. Nah, gitu. Lalu ada sensor LDR, di mana ini mengubah intensitas cahaya. Jadi bukan hubungan ya, bukan. Untuk sensor LDR ini, jadi contoh, misalnya ada cahaya mengenai alat canggih ini, dia bisa memutuskan listrik. Contoh, bisa mematikan listrik secara sendiri gitu. Misalnya hari sudah siang, lalu lampunya belum mati. Nah, kita gunakan alat canggih ini. Jadi dia bisa mendeteksi bahwa sudah siang. Jadi lampunya harus sudah dimatikan. Oke, boleh lanjut aja. Next. Nah, ini Jadi di sini adik-adik bisa lihat ini bentuk dari sensor ultrasonik tadi yang sudah dirancang oleh Bang Bibi, yang dimana sensor ini untuk mengukur jarak antara objek. Nah, ini penampakan kalau sensor ataupun alat canggihnya itu kita susun. Jadi untuk bisa digunakan alat canggih ini harus kita susun. Nah, kalau adik-adik mau tahu cara susunnya, main-main ke Senggarang ya, main-main ke Kampus Umbra, mau? Nanti adik-adik ke sana, nanti abang-abang ajarin, Bang Faiz, Bang Damar, Bang Azhar, Bang Dima ngajarin. Terutama juga Bang Bibi bakalan ngajarin. Boleh dilihat tuh contoh dari alat canggih yang bisa mengukur jarak tadi, itu dia. Ini model ada matanya. Yang sini untuk memancarkan gelombang, jadi dia mengukur jaraknya. Nanti dipantulin. Nah, itu cara kerja dari sensor tersebut ataupun alat canggih tersebut. Yang kedua ini ada sensor LDR yang dijelaskan oleh Bang Bibi tadi. Jadi sensor ini untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, jadi ini penampakan yang sensor LDR ataupun alat canggih yang bisa tahu kapan siang, kapan malamnya, oke? Jadi bisa matiin lampu kalau adik-adik semuanya mau buat teknologi.
yang bisa mematikan lampu, contoh lampu rumah ataupun lampu kamar. Misalnya lupa kan, adik-adik lupa, nah bisa matikan dengan alat canggih ini nih, namanya sensor LDR. Sensor apa? Jadi untuk sensor ini itu hanya untuk membaca lingkungan sekitar kita aja. Misalnya dia baca ada cahaya apa enggak. Yang memproses itu ada yang namanya microcontroller kayak gini nih Bang. Nah, jadi itu untuk inputnya itu dari sensor ini membaca bahwa ruangan itu gelap atau ada cahaya atau intensitas cahaya berapa. Lalu diproses ini baru kita ke saklar, dia bisa mati sendiri atau hidup sendiri. Gitu sistemnya. Oke, bisa lanjut. Nah, tadi juga udah dijelasin ya, ini peran sensor di kehidupan sehari-hari. Ada sensor cahaya, tadi juga bisa hidupin, matiin lampu sendiri. Jarak tadi bisa kita gunakan untuk sistem parkir otomatis. Sensor gerak itu bisa mendeteksi, tadi udah dijelasin sama Bang Bimi juga. Lalu ada sensor suhu kelembapan atau sensor THT. Oke, next. Nah, kemarin abang-abang sudah pernah, abang berlima sudah pernah ke PT ini, namanya PT Paper and Food. PT apa? Paper and Food. Nah, di mana PT ini dia yang buat alat-alat canggih tadi, alat-alat sensor tadi, yang sensor bisa mengukur jarak, sensor yang bisa, canggih yang bisa mengukur gerakan. Nah, itu dibuatnya di PT ini. Nah, beberapa ada yang dibuat di PT ini. Nah, untuk PT-nya berlokasi di Uban. Ada tahu di Uban? Ada pernah ke Uban? Pernah. Nanti kalau mau main-main ke sini bisa aja abang-abang. Nanti kita main ke sana. Jadi untuk paper ini berdiri di tahun 1945 ya adik-adik. Tahu arti ini? Tahun 1945 itu kapan? Tahu? Hari Merdeka. Tanggal berapa? Tanggal berapa kita merdeka? 17 Agustus. Berarti PT ini berdiri pas saat kita merdeka. Iya. Lalu ini untuk lokasinya itu abang tambahin, itu memang ada di Uban, tapi lebih tepatnya ada di daerah Sri Kuala Lobang. Udah pernah ke Lobang? Ke Lobang udah. Ke Uban aja ya, berarti pernah ya. Oke, bisa next. Ada yang tinggal di Uban? Ada? Enggak ada. Tinggal. Jadi di sini abang akan menjelaskan arti dari pentingnya teknologi. Yang pertama ini ada perubahan iklim, yang dimana teknologi dan sensor ini membantu kita untuk memahami perubahan cuaca dan iklim agar kita bisa melindungi lingkungan kita. Kemudian pentingnya teknologi di bidang kesehatan, teknologi dan sensor ini membantu kita untuk memantau kesehatan tubuh kita dan mendapatkan bantuan medis jika diperlukan. Yang ketiga ini dalam segi keamanan, teknologi dan sensor ini membantu mendeteksi bahaya seperti kebakaran atau serangan dan memberikan peringatan kepada kita. Kemudian di sini ada pengelolaan sumber daya, yang dimana teknologi dan sensor ini juga membantu kita menggunakan sumber daya seperti air dan energi dengan lebih bijak agar tidak terbuang secara percuma atau sia-sia. Kemudian teknologi ini juga bisa untuk melakukan pemantauan lingkungan, yang dimana teknologi dan sensor ini membantu kita untuk menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa tahu nih kapan, contohnya kapan mau hujan, kapan mau terang, kapan panas, kapan mendung. Nah, dari teknologi kita bisa tahu kapan hal itu terjadi. Lalu untuk yang di kesehatan yang sudah tadi Bang Damar ataupun Bang Agus jelasin, nah itu kita bisa tahu kesehatan kita nih apa nih. Contoh, ada yang namanya siapa? Nah, contoh
Zikri nih mungkin kurang sehat badan. Nah itu kita bisa tahu dengan teknologi gitu. Amin-amin ya, jangan sampai nggak enak badan. Oke. Nah dengan hal itu kita bisa tahu. Jadi teknologi ini sangat penting ya untuk sekarang. Jadi bisa mendeteksi semuanya. Adik-adik sakit, contohnya cuaca mau mendung, itu kita bisa deteksi semuanya. Nah, untuk di lingkungan sekolah bisa juga diimplementasikan ada yang namanya sensor kelembapan. Nah, ini gimana sistemnya teman-teman, adik-adik? Jadi untuk sistem sensor kelembapan itu dia membaca kelembapan tanah. Jadi adik-adik tiap pagi atau tiap sore itu nggak perlu nyiram lagi, udah bisa nyiram secara otomatis. Kalau dia membaca tanah itu kering, maka nanti akan otomatis mengalirkan air ke tanaman. Jadi nggak perlu menyiram tanaman lagi. Oke, bisa next. Lalu kebersihan kamar mandi juga bisa dimonitoring. Tapi ini sistemnya kita hanya bisa melihat kamar mandi itu kotor apa enggak, apakah udah wajib untuk dibersihkan atau enggak gitu. Nah betul, tadi ide-idenya mungkin adik-adik bisa dicoba gitu. Nanti belajar sama abang-abang aja, nggak apa-apa belajarnya. Nanti kita buat alat nyiram tanaman nantinya. Jadi nanti alatnya bisa tahu kapan waktunya tanaman itu mau disiram, ataupun misalnya contohnya tanamannya udah kering nih, udah butuh air. Nah itu nanti ada penandanya gitu, suruh siram gitu. Lalu yang kedua tadi untuk toilet ya Bang Adam ya? Ya betul. Nah untuk toilet, jadi kita bisa tahu nih seperti CCTV juga nih. Jadi kita bisa tahu WC ini udah kotor atau belum. Nah nanti kotak sabun cairnya masih penuh atau udah habis. Nah kita bisa tahu dari di sana. Mungkin nanti kita coba lah ya. Nanti mungkin adik-adik kalau mau buat misalnya udah di SMP nih ataupun di SMA bisa datang ke abang-abang. Nanti datang aja ke Umrah, nanti kita ajarin nggak sampai bisa. Oke, mungkin udah cukup sampai sini aja materi kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah adik-adik masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Agus, mau ditanyain nggak Agus? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada yang tanya nih, abang yang tanya. Abang apa yang tanya nih? Boleh. Nanti abang Agus kasih ampau. Kasih apa Abang Agus? Ayo, semangat. Kita kasih kuis ya. Konsennya nanti yang tunjuk tangan nanti dipilih sama abang-abang ini. Oke. Ayo. Boleh? Ayo. Karena masih belum selesai lebarannya, jadi kita bagi ampau aja. Kita bagi ampau ya. Oke. Yang konsen ya. Yang duluan angkat tangan nanti dimonitoring yang belakangnya. Kasih satu pertanyaan dulu. Dari Bang Damar aja dulu, Bang. Dari Bang Damar, Bang Agus. Mungkin Agus bisa jawab ya karena dia ya Agus ya. Mama William, Agustin. Oke, di sini abang mau nanya ke adik-adik yang bisa jawab, bisa angkat tangan. Cara dapatnya THR bang? Ampau ya, kalau THR terlalu banyak sepertinya. Adik-adik kan tadi sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh abang-abang yang di depan tadi kan. Oke, jadi abang mau nanya di sini. Tadi sudah dijelasin sensor DHT11. Kira-kira adik-adik ada tahu nggak fungsi dari sensor DHT11 itu apa? Alat canggih DHT 11. tadi DHT 11. Ayo, ada yang tahu? Ayo, siapa? Kalau nggak ada yang mau jawab, mau jawab itu tanya. Bang Damar mungkin bisa dikasih mic-nya Bang Damar. Maju aja. Sini, berdiri di sini. Namanya siapa? Kenalin dulu ya.
Arif. Oke, Arif. Kelas 6. 6A. 6A. Arif kelas 6A. Ayo Arif, apa itu alat canggih DHT11 Arif? Fungsinya cuaca. Ya, boleh. Untuk DHT bisa mengukur kelembaban dan suhu, bisa bisa untuk cuaca juga ya Bang Adam ya. Tapi lebih tepatnya itu mengukur suhu dan kelembaban di Iya, lingkungan kita. betul. Tepuk tangan dulu untuk Arif dulu. Yang lain berani juga dong. Kalau berani ya, jangan malu jangan ya. Duduk dulu, nanti kita panggil lagi. Oke, nanti kita panggil lagi, oke? Arif, duduk. Nanti kita panggil lagi. Arif ya, apa ya ada? Santai. Arif atau Habib namanya? Arif. Oh, iya. Mungkin Bang Adam ada pertanyaan nggak? Abang, dari abang mungkin yang bisa langsung tunjuk tangan aja ya. Ya, ayo. Tadi untuk mengukur jarak, sensor apa namanya? Ayo, ada apa? Ayo, maju. Ya maju. Mengukur jarak yang tadi Bang Adam mengukur jarak. Namanya alat canggih apa? Sensor apa? Cari dulu nama dan kelasnya dari mana? Nama lagi ya? Nampilnya lagi dong. Jadi tadi pengukur jarak itu sensor apa? Ultrasonik. Wih, tepuk tangan dulu. Oke. Tapi tepuk tangan emang benar ultrasonik. Ini kok pada tahu bener tapi nggak mau tunjuk tangan ini. Aduh. Oke, tadi siapa namanya? Oh ya, di sini dulu nanti kita panggil lagi ya. Tepuk tangan dulu dong lagi. Oke. Mungkin dari Bang Bibi. Mungkin apa ada dua pertanyaan nih, nggak apa-apa. Dua pertanyaan, amponya 2 atau 1 nih Bang? Satu dong. Aduh. Kan tadi Abang Faiz, Bang Bibi, Bang Adam, Bang Damar sama Bang Azhar udah ada pernah ke PT kan? Tadi ada lihat kan? Ke PT. Nah, nama PT-nya PT Paper and Book. Nah, untuk PT-nya itu berdiri tahun berapa dan di mana? Belum selesai tanya. Sabar ya. Berdiri tahun berapa dan di mana? Sabar nih itu dong, Bang. Ini dong, Bang. Dari belakang siapa? Bang Faiz, di mana Bang Faiz? Maju. Yang dari kelas, ini kelas berapa? 6B atau 6A? Oke, termaju lagi. Emang boleh sebentar itu. Jerman. Ayo, namanya siapa? Willy. Willy? Oh, Willy. Willy atau Billy nih? Billy. Bukan Willy. Billy Eilish ya, artis ya. Oke, jadi tadi apa pertanyaan? Pertanyaannya kapan PT Paper and Book yang udah abang-abang kunjungi itu berdiri dan lokasinya di mana? 1945 didirikan di Jerman. Sudah dikasih lompat betul. Untuk di Jerman betul. Berdirinya lokasi Jerman. Kalau untuk di sini di mana? Uban. Uban mana? Di Uban ya. Tapi tempatnya di Nova. Oke, Billy boleh duduk dulu ya Billy ya. Udah cukup kan nih? Kuisnya. Apa lagi? Lagi. Satu kali lagi ya berarti ya. Boleh sekali lagi. Satu kali lagi mungkin dari Bang siapa? Bang Azhar. Bang Azhar nih. Bang Faiz mau nanya? Ada Bang Faiz? Nggak ada. Ada. Bang Azhar mungkin mau pertanyaan bonus nih ke adik-adik semuanya. Iya. Yang gampang-gampang aja. Ada nggak? Harus ada. Jangan 1 tambah 1 dong. Nanti semuanya tunjuk tangan. Oke, tadi ada dijelaskan tentang sensor kan. Untuk sensor mengukur
pencerahan itu siapa? Apa namanya? Ayo, ayo maju. Ayo, maju. Perkenalin namanya ya, maju ya. Kelas mana? Kansa kelas 6B. Kasyan kelas 6B. Berarti tadi kelas 6A 2, 6B juga 2 ya. Berarti udah lengkap lah ya, udah cukup ya. Sensor LDR. Sensor LDR betul nggak? Benar atau enggak? Benar atau enggak? Teman-teman yang lain, benar atau enggak? Benar. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa namanya tadi? Kasya. Jadi tadi udah ada Kasya, Billy, Rizky, sama Kansa. Arif atau Abib? Arif. Oke. Boleh maju ke depan? Boleh maju. Ada apel dari Bang Adam. Bang Adam, Bang Faiz, Bang Rahmat, sama Bang Azhar. Ayo maju. Ayo.